Sepertinya saya kedatangan tamu nih. Jauh banget kelihatannya. Tapi kita nggak tahu nih karena pakai masker. Boleh nggak dibuka dulu ya? Masya Allah. Akhirnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya saya kedatangan tamu nih. Jauh banget kelihatannya. Tapi kita nggak tahu nih karena pakai masker. Boleh nggak dibuka dulu ya? Masya Allah. Akhirnya ketemu lagi kita. Ketemu lagi berarti hari ini ya? Ya udah setelah absen 14 hari ya. 14 hari. Lagi liburan. Lagi holiday. Gimana Pak Suryanto kabarnya? Alhamdulillah baik. Aktivitasnya apa aja nih kemarin nih? Kayaknya kemarin tuh kalau lihat sibuk banget. Sibuknya ngapain sih? Ya alhamdulillah sih kemarin kita dapat berkah diturunkan air berlebihan ya kan. Masya Allah. Jadi kita berenang gratis sambil menolong orang gitu kan. Sambil menolong orang gitu aja ya. Ya. Nah, itu berapa lama di sana itu waktu nolongin banyak korban banjir? Kita kemarin sekitar 5 hari ya buka posko di Tangerang. Dan Tangerang kemarin kita buka ada 2, yang satu di Lembang, posko pertama, yang posko kedua di Tangerang Total Persada. Memang yang Total Persada yang agak lumayan lama, karena memang Kondisinya parah ya? kondisinya lumayan. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita lanjut lagi ngobrol nih, kita pengen kenal dulu nih, sapa-sapa dulu ya kan, Boleh. penontonnya ACT Tangsel. Boleh. Pak Suryanto ini kan baru bergabung tanggal berapa sih Pak? Tanggal 3 Februari, Sebagai apa Pak? HOV, Head of Volunteer. Head of Volunteer. HOV. HOV. Bukan dari HOV ya? Kalau HOV capek ya? HOV ya, Head of Volunteer. Tapi sebelum di Head of Volunteer itu? Saya itu dari tahun 2013. Ya. Kita cerita dulu nih. Nah, cerita dulu ya. Cerita 2013. Biar kenal nih, biar kenal. Tuh 2013an sudah mulai sih lirik-lirik dan ikut gabung untuk jadi relawan. Yang masih kalau implementasi aja. Oh jadi awalnya di relawan Ya. MRI itu ya, Masyarakat Relawan Indonesia. Waktu di MRI itu ngapain aja? Ya itu yang awalan itu tahun 2013an sampai 2018 awal itu masih relawan-relawan ikut-ikut biasa. Masuk ke struktural tahun 2018. Dari 2013 ke 2018 itu baru masuk struktural. Struktural diberikan amanah untuk Pemda Kabupaten Tangerang. Itu jadi relawan waktu itu ngapain aja? Ada cerita menarik nggak waktu jadi relawan? Suka dukanya gimana, ceritain deh, pengen tahu kita. Sebenarnya kalau kita jadi relawan itu mengasihkan ya. Jadi relawan itu asik. Kenapa? Kita bisa traveling gratis sambil beribadah itu. Traveling gratis sambil beribadah ya. Iya. Kirainannya tuh relawan tuh ada artinya dulu tuh. Rela dan melawan, tapi kalau ini Pak nggak melawan ya. Ya namanya relawan ya kadang-kadang seperti itulah. Kadang-kadang kalau kita, karena kan relawan itu tidak digaji kan. Ah. Nah, jadi gajinya langsung dari Allah. Masya Jadi memang Allah, ini luar biasa ini. betul. Jadi ya kadang-kadang suka rela, kadang-kadang ya suka melawan itu manusiawi lah. Manusiawi ya. Tapi akhirnya perjalanan dari 2013 ke 2018 itu yang akhirnya membuat Pak Yanto ini nih semakin kuat mentalnya ya. Kalau kita lihat di lapangan, di mana gitu, di lokasi bencana, itu apa aja yang paling berkesan waktu itu? Kalau kita dulu zaman dulu kan memang untuk jadi pengurus saja dijorok-jorokin ya. Jadi udah kamu aja kan. Dulu masih zamannya Mas Diki itu kita dijorokin. Terus tahun 2018 jadi Pemda. Kalau sekarang masih enak ya kalau untuk jadi filantroper itu ada public speaking. Kalau kita dulu dijorokin, kamu datang ke sini gak dikasih tahu kalau di situ untuk presentasi. Ya, kalau kita nggak persiapan, minimal kita punya brief lah. Gitu.
brief apa sih yang sudah dilakukan sama ACT itu kan. Istilah dijorokin itu didorong lah Nah, ya betul. untuk jadi apa Pimda. Jadi Pimda juga, terus jadi filantroper dadakan karena memang harus mengisi acara yang informasinya hanya mengambil suruh presentasi. Kalau kita nggak bisa menguasai itu kan memang ada kelabakan juga. Tapi Pak Yanto emang dari dulu memang punya jiwa tuh pengennya terjun ke lapangan terus atau bagaimana nih? Tapi memang saya sejak tahun 2007 awal itu saya memang masih di pabrik ya pada saat itu di pabrik ditawarkan untuk masuk ke gudang, kebetulan juga di gudang cuma bagian pengiriman barang. Jadi sebelum masuk saya memang nggak suka di dalam, saya lebih baik jadi delivery. Jadi delivery itu kan mengirim barang-barang ke Jabodetabek, kadang keluar kota sampai Surabaya sampai Lampung. Jadi disitulah ada sisi seni memang kita nggak karena memang dulu backgroundnya dari orang lapangan ya, dari gudang ke lapangan nganter-nganter, jadi tahulah medan-medannya seperti apa gitu ya. Nah terus kan langsung masuk nih ke relawan nih, ya kan, untuk membantu manusia juga, kemanusiaan ya kan. Itu yang paling berkesan waktu apa, waktu di mana gitu, terus kejadiannya apa itu? Kita berkesan pada saat di bencana Palu, musibah Palu kemarin. Donggala. Nah, Donggala Palu. Donggala. Itu 2000 berapa ya? 2018 bulan November. Nah, qadarullah pada saat itu saya menantikan sebenarnya waktu itu mau minta untuk dikirim ke Lombok ya. Lombok setelah belum selesai langsung disusun dengan Palu. Jadi dikirimnya bukan ke Lombok tapi ke Palu. Nah di Palu itu kita luar biasa dikasih posko, memang udah pilihan. Maksudnya pilihan yang memang harus benar-benar orang yang kondisinya memang bukan parah juga, memang krusial dengan penduduk kita setempat gitu. Jadi memang harus kita harus bisa sabar-sabar, harus bisa mengatasi semua. Ingat gak waktu di Palu Donggala itu berapa lama di sana? Saya 1 bulan. 1 bulan di sana. Apa yang didapat di sana? Di sana pengalaman itu, apa gitu? Kita ada posko dari awal, dari nol, belum ada posko sampai kita bangun, sampai ada posko, sampai kita buka juga baru posko itu kita ada di Mamboro. Jadi kita ada 2 posko, yang satu posko logistik, yang satu posko implementasi. Karena emang awalnya kita di situ itu kan. Yang uniknya itu posko kita satu-satunya posko memang yang ada di tempat bencana. Cuma satu? Bukan satu, memang posko saya itu posisinya di tempat bencana saat itu. Jadi setelah tsunami, jadi itu tempat lokasi tsunami. Gitu. Yang benar-benar titiknya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari zona sebenarnya zona merah sebenarnya. Zona merah. Gitu ya. Cuman ya kita Bismillah aja, mudah-mudahan ini bisa membantu warga untuk kembali ke lokasi tersebut. Karena kalau kita lihat traumanya mereka itu luar biasa gitu kan. Itu yang posko yang saya tempatin itu. Jadi pada saat itu lagi tidur, cuman bunyi seng doang, glutak tuh. Gue langsung kabur lari tuh. Karena traumanya itu. Makanya selama sebulan di sana itu yang dilakukan oleh Pak Sultan itu apa aja di sana tuh? Di sana kita pertama bikin posko, terus yang kedua kita distribusi. Kita utamakan yaitu untuk dapur umum. Dari awal kita untuk distribusi agak kesulitan. Setelah kita buka dapur umum, alhamdulillah kita jadi dapur umum terbanyak di Palu. Sampai saya pulang itu pada saat itu 23 dapur umum yang sudah saya buka selama dalam kurun waktu 2 minggu. 23 dapur. Oke. Nah setelah 1 bulan di sana akhirnya pulang. Terus apa lagi yang dilakukan saat itu? Pulang kita istirahat 2 minggu, langsung ke Tsunami Banten. Langsung di Tsunami Banten lagi ya. Oh di sini sama ya kurang lebih ya. Aktivitas yang dilakukan Sama. lebih kepada membantu masyarakat yang menjadi korban bahkan ya. Nah
itu cerita saat waktu di MRI dari 2013 ke 18, 2018. 2018 kita jadi Pemda, 2019 Sekjen MRI Jakarta Oh. Raya, Sekjen Jakarta Raya itu meliputi 16 kota kabupaten tahun 2019. Jabodetabek. Ya 2019 ya. 2019. Akhirnya ditunjuk jadi Terus belum? Apa masih masih 2019 itu kita tahun 2020 MRI Jakarta Raya dilebur ke cabang masing-masing. Jadi dikembalikan ke wilayah masing-masing. Oke. Nah, akhirnya kita kembali lagi ke Pemda Kabupaten Tangerang. Terus setelah dilebur menjadi cabang Tangsel, kita jadi ketua harian Ketua Harian Kabupaten Tangerang. Nah, baru dari situ Baru kemarin bulan Februari Februari 2020 ya. 2021 Ini 2021 ya? 2021 ya. Itu kita ada departemen baru untuk mengurusi relawan, yaitu HOV, Head of Volunteer. Head of Volunteer. Jadi ketuanya relawan lah, intinya seperti itu. Di daerah Di wilayahnya wilayah Tangerang Raya sebenarnya. Si Tangerang Tapi Raya. alhamdulillah sekarang udah ada Tangerang Kota, tapi masih membawahi juga tiga kota kabupaten. Itu tantangannya semakin Ya. berat ya saat ini ya, tapi Mengasihkan. ya, mengasihkan. Nah, sekarang pada saat jadi HOV ya, bukan Iya. HOV. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Suranto ini? Alhamdulillah kita bisa banyak silaturahim. Memang kerjanya HOV itu memang kerja silaturahim. Silaturahim itu memang kita harus bisa punya link juga. Kalau kita membuka link berarti kan silaturahimnya lebih ekstra. Kalau kita udah punya link, silaturahimnya akan lebih memudahkan untuk kita mengajak relawan-relawan. Selain silaturahmi, itu apa aja yang biasa dilakukan oleh HOV? Kita juga untuk merekrut relawan desa. Kemudian kita target relawan desa. Kenapa ada nama relawan desa? Apa MRI jangan-jangan desa. nanti ada relawan kota, relawan komplek atau apa? Kalau memang sekarang itu kita struktural, kalau dulu dari atas, dari kota kabupaten turun ke kecamatan baru ke desa. Kalau sekarang dirubah struktural MRI seluruh Indonesia. Jadi Berarti sampai Jadi- tingkat desa ya, berarti ya. dari tingkat kota. kalau justru untuk DKI Jakarta udah tingkat RW. Oh, udah sampai Iya, ada tingkat betul. RT RW ya? DKI Jakarta tingkat RW. Kalau yang di sini Tangerang masih Kalau tingkat Tangerang desa. kota memang cuma Ya, artinya kepadatan desa, penduduk. desa itu berarti sama dengan kelurahan ya? Mm-mm. Kalau di sana kelurahan udah sama aja kecamatan di Dengar-dengar nih, Pak Sudanto katanya sekali aktivasi itu, wow, bisa ngejaring banyak. Bener nggak sih Pak? itu hanya memantap tentu saja memang kalau pas lagi mantap temunya Karang Taruna yang memang beliau semangat semuanya itu kan, tapi memang bukan semuanya. Terus awalnya itu ngajakin orang untuk gabung jadi relawan itu kan nggak mudah Pak. Ya bismillah aja. Itu ada metode khusus nggak sih? Maksudnya ajakan biar mereka tertarik tuh kayak gimana biasanya yang biasa? Kita pendekatan aja bahwa apa yang bisa kita bantu untuk orang lain. Kalau kita membantu dengan uang, mungkin kita nggak punya. Membantu dengan kita bisa aja cuma tenaga, ya udah kita bantu dengan tenaga. Intinya kita bisa bagaimana kita bisa membantu orang lain. Jadi kata kuncinya khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna untuk orang lain. Nah, saya mau tanya nih, Mas Suranto. Sebenarnya di Indonesia, khususnya di Indonesia ya, di tempat kita lah, masih banyak nggak sih orang-orang yang peduli? Wah, masih banyak sebenarnya. Cuma memang dikatakan banyaknya kenapa? Secara kita nggak langsung sebenarnya setiap hari individu itu sudah bisa menolong orang. Contoh hal kita mengantarkan makanan untuk tetangga kita, itu adalah suatu kerelawanan atau suatu kepedulian. Atau teman kita nih kalau lagi jajan dia nggak punya uang jajan, kita jajankan, itu adalah suatu kepedulian kan? Empati kita untuk teman kita bahwa supaya teman itu kita bisa jajan. Itu suatu kerelawanan gitu kan secara individu. Nah kalau MRI itu kan wadahnya orang-orang yang memang ingin memberikan empati untuk orang lain dan untuk meringankan orang lain.
Menarik banget, Masya Allah. Semoga apa yang dilakukan oleh Pak Suryanto ini menjadi ladang Amin, amin. ilmu, Betul. pahala buat orang banyak, dan khususnya ini bisa menjadi amal jariahnya Pak Amin, amin. Suryanto. Mungkin ada pesan khusus gitu, kesimpulan nih kita mau closing. Jadi ayo teman-teman semua jangan takut jadi relawan. Betul. Karena pada hakikatnya diri kita adalah sudah menjadi relawan. Cuman bagaimana kita bisa memberikan kemanfaatan untuk meringankan beban. Kalau kita membuat orang lain bahagia itu mungkin agak berlebihan, tapi untuk meringankan beban minimal sedikit dari kesusahan mereka itu adalah suatu kebahagiaan buat kita. Apalagi kalau kita bisa melihat mereka senyum, Iya, betul. itu suatu luar biasa. Jadi teman-teman, ayo kita menjadi relawan untuk Indonesia yang lebih baik. Amin. Oke, kalau gitu Pak Suryanto, terima kasih gini ya atas waktunya, kita udah ngobrol-ngobrol. Nih kita masih tungguin lagi cita-cita berikutnya ya. Siap. Kan kita nggak ada yang tahu ya ke depan seperti apa ya. Semoga kedepannya Indonesia jauh lebih Aman-aman aja lah. dan aman terkendali. Ya. Ya. Jadi program-program itu bisa bermanfaat bukan hanya di bencana alam, Iya, tapi untuk tapi masyarakat yang luas. buat kegiatan-kegiatan yang lain juga Siap. masih bisa. Oke, kalau gitu kita closing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.